Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi latihan baca dan terjemah kitab. Masya Allah. Dengan melanjutkan tentunya tafsir surah Al-Baqarah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi Taisiril Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Innama ya'murukum bis-su'i ay asy-syarri alladhi yasu'u sahibahu fayadkhulu fi dhalika jami'ul ma'asi fayakunu qawluhu wal fahsya'i min babi atfil khassi 'alal 'ammi li'anna al fahsya'a minal ma'asi ma tanaha qabhuhu kazina Ku. Tidak apa-apa qabhahu, tapi dia didengar dari orang Arab kub di dhammah fa-nya. Itu masdar. Tidak apa-apa kita baca qob. Qob tidak apa-apa, kan fa'al. Tapi kalau kita baca kub itu namanya simai. Iya. Terus kazina wa syurbil khamri wal qatli wal qadhfi wal bukhli wa nahwi dhalika mimma yastafhishuhu man lahu aqlun wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamuna fa yadkhulu fi dhalika al-qawlu 'ala Allahi bila ilmin fi syar'ihi wa qadrihi faman wasafa Allaha bighairi ma wasafa bihi nafsahu aw wasafa bihi rasuluhu aw nafa anhu ma athbatahu li nafsihi aw athbata lahu ma nafahu an nafsihi faqad qala 'ala Allahi bila ilmin wa man za'ama anna lillahi niddan wa awthanan taqarraba man 'abadaha min Allahi faqad qala 'ala Allahi bila ilmin wa man qala inna Allaha ahalla kadza aw harrama kadza aw amara bi kadza aw naha an kadza bighairi basiratin faqad qala 'ala Allahi bila ilmin wa man qala inna Allaha khalaqa hadha as-sinfa minal makhluqati lil illatil fulaniyati bila burhanin lahu bidzalika faqad qala 'ala Allahi bila ilmin. Ahsan. Masya Allah. Kata beliau, innama ya'murukum bis-su'i ay asyarri. Indak Harun. Kalau dibaca asyarri, karena Abdullah baca asyarri. Badal dari as-su'i. Betul. Bisa saya baca ini asyarru. Khobar dari titik 2. Betul. Dari mubtada mahdhuf. Karena titik 2 itu untuk menunjukkan ada mubtada yang dihilangkan. Huwa. Dan boleh ini juga saya baca asyarro. Apa kira-kira kalau seandainya saya baca asyarro? Maf'ulun bi dari fi'il yang dihilangkan. Karena titik 2 itu juga bisa pengganti dari fi'il. Yakni asyarro. Paham kan? Itu nanti kita i'rabnya sudah seperti itu. Iya, jadi orang kalau baca, antum tidak boleh salahkan. Bilang asyarru, bisa. Asyarro, bisa. Asyarri, bisa. Iya, badal untuk sebelumnya. Alladzi Na'at yasu'u fil mudhari sohibuhu. fa'il Dari? yasu'u. Kalau saya baca ya sohibahu. Maf'ulun bi dari yasu'u. Betul, bisa. Tapi fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya kembali ke asyar. Yang dia, itu asyar itu, akan nanti begitu arti.
Fayadkhulu fi dzalika jami'ul ma'asi. Yadkhulu. Fi'il mudhari. Hukumnya Hukumnya marfu. fi dzalika Jar majrur. jami'u. Mubtada muakhar. La. Maf'ul fa'il dari yadkhulu. Fa'il dari yadkhulu. Jami'ul ma'asi. Mudhafun ilaih. Baik. Fayakunu Fi'il mudhari. qauluhu. Isim yakunu. Betul. Wal fahsya'i mim babi Jar majrur. atfi Mudhafun ilaih. al qasi Mudhafun ilaih. alal ammi Jar majrur. li'annal fahsya'a Isim anna. minal ma'asi Jar majrur. ma tanaha Fi'il mudhari. kubhuhu Fa'il. dari Tanaha. kazina Jar majrur. wa syurbil khamri wa syurbi Atof. al khamri Mudhafun ilaih. wal qatli Atof. wal qadfi Atof. wal bukhli Atof. wa nahwi Atof. dalika Mudhafun ilaih. mimma Jar majrur. yastafhishu. Fi'il mudhari. Hukumnya Marfu. hu yastafhishuhu. Maf'ulun bi. Man Isim mausul sebagai sebagai fa'il. dari Yastafhishuhu. lahu Jar majrur. aqlun. Mubtada muakhar. Ahsan. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun fayadkhulu Fi'il mudhari. fi dzalika Jar majrur. al qawlu. Badal, naat atau atof bayan. La. Kalau badal na'at atau bayan al qawli karena fi dzalika. Itu dia. Jadi antum akan i'rab badal na'at atau bayan kalau sama dengan kedudukannya dzalika. Sekarang kita baca beda. Abdullah baca al qawlu Fa'il. dari Yadkhulu. itu dia. Jadi asalnya ini adalah sama dengan tadi itu di atas. Yang sebelumnya fayadkhulu fi dzalika jami'ul ma'asi. Cuman bedanya jami'u tidak pakai al. Sehingga kita tidak sama i'rabnya dengan na'at atau bayan atau badal. Kan begitu? Tidak samar karena tidak pakai al. Yang masalah sekarang pakai al. Tapi tentunya susunannya akan sama dengan tadi. Karena sama. Fayadkhulu fi dzalika jami'u. Dia tidak pakai al karena mudhaf. Kalau ini pakai al kan tidak mudhaf. Jadi i'rabnya tetap sama. Fa'il dari yadkhulu. Hasan. Betul. Alallahi Jar majrur. bila ilmin. Bila jar majrur. Ilmin. Kenapa dijar? Batal amalannya setelah. Justru karena tidak batal amalannya huruf jar. Jadi sekarang bukan la yang dipermasalahkan. Huruf jarnya tidak batal amalannya dengan adanya la. Nah, ya kan? Huruf jar itu bisa tidak batal amalannya. Dengan adanya la, dengan adanya ma, tidak batal amalan. Fabima rahmatin. Bila ilmin. Jadi dia tidak batal amalannya. Memang nanti akan ada di pembahasan insya Allah di bab terakhir. Insya Allah di Mutamimah. Ada huruf jar yang batal amalannya, kalau ada ma ada yang tidak batal. Kita antum belum dapat. Insya Allah di akhir pembahasan majrur antum akan dapat. Insya Allah. Tinggal tunggu saja. Jadi ilmin ini majrur dengan bi. Majrur dengan apa? Bi. Karena bi tidak masuk pada la. La itu huruf. Tidak bisa kemasukan huruf jar. Paham kan? La adalah huruf, tidak bisa kemasukan huruf jar. Iya kan? Dia masuk setelahnya dan tidak batal amalannya. Terus, fi syar'ihi Jar majrur. wa qadrihi. Atof. Faman wasofallaha wasofa. Fi'il madi. Allah Maf'ulun bi. bigoiri ma wasofa bihi nafsahu. Bigoiri Jar majrur. ma
mudhafun ilaih. Wasofa Fi'il madi. bihi Jar majrur. nafsahu. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Baik. Betul. Awasofahu bihi. Wasofa. Fi'il madi. Hu. Maf'ulun bih. Bihi. Jar majrur. Rasulu. Fa'il. Dari Wasofa. hu. Mudhafun ilaih. Au. Setelahnya itu. Terjemah dulu. Artinya, sesungguhnya setan hanya memerintahkan kalian kepada berbuat jahat, yaitu keburukan yang merusak pelakunya. Keburukan yang akan merusak pelaku keburukan itu. Maka termasuk di dalam hal itu adalah seluruh kemaksiatan. Karena ya'murukum bisu, asu pakai al. Masuk di dalamnya seluruh maksiat. Karena al di situ adalah al apa kalau di mutamimah? Al istighraq. Al yang memasukkan seluruh jenis maksiat. Ya'murukum bisu. Jadi seluruh kemaksiatan itu setan ajak orang kepadanya. Seluruh. Besar dan kecil. Terus. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maka firman Allah Subhanahu wa taala, dan kekejian. Ini kan kekejian juga masuk dari asu. Apa kata penulis? Ini kaidah tafsir. Dalam bentuk kasih sayang yang khusus di atas yang umum. Ini karena kita tidak tahu teorinya itu. Jadi sebenarnya bukan mau menjelaskan makna perkata, tapi ini teori. Jadi ini bukan kalau kita lihat kamus, begitulah artinya. Dalam bab, apa tadi? Dalam bentuk kasih sayang khusus terhadap umum. Wah, berarti kasih sayang Allah. Kan begitu? Salah, ini penjelasan teori. Kenapa Allah atofkan fahsya kepada asu? Padahal al-fahsya masuk dari su. Ini teori tafsir, bukan mau diartikan. Ini dalam bab pengatofan. Tahu pengatofan kan? Pakai huruf atof. Wal fahsya. Itu maksudnya, bukan kasih sayang. Ini dalam bab pengatofan. Sesuatu yang khusus itu fahsya terhadap sesuatu yang umum. Yaitu su. Yaitu fahsya ini bentuk khusus dari dosa. Diatopkan kepada asu, bentuk umum secara umum dari dosa. Itu maksud di sini. Ini teori tafsir. Dalam tafsir itu ada namanya dalam Al-Quran atfil khos alal am. Pengatofan. Tahu pengatofan? Pakai wau, bukan kasih sayang. Pengatofan, atof secara nahwu. Secara nahwu. Pengatofan sesuatu yang khusus di atas sesuatu yang umum. Ini sama dengan firman Allah Ta'ala. Hafidhu ala sholawati. Hafidhu ala sholawati. Apa artinya itu? Jagalah sholat. Semua sholat. Wasolatil wusto. Dan sholat asar. Apa teorinya di sini yang kita bisa dapat? Ini teori. Ini babnya apa? Pengatopan khusus sholat asar terhadap umum. Sholat. Paham maksudnya? Ini teori bukan yang mau diterjemahkan perkata. Kita langsung bilang ini dalam bab. Allah katakan ini dalam bab pengatofan khusus atas kata yang umum. Paham maksudnya ini? Nah, nanti insya Allah kan kita baru belajar bahasa. Nanti antum akan dapat namanya usul tafsir, cara memahami tafsir. Nah, ini kan Syekh terjemahkan sesuai dengan koedahnya. Jadi yang perlu sampaikan ini teori. Bukan makna. Bukan makna. Paham kan? Paham Rizky? Karena sesungguhnya perbuatan keji itu termasuk dari kemaksiatan. Itu maksudnya pengatofan tadi. Karena fahsya itu maksud maksiat. Terus? Apa yang tidak habis kejelekannya. Seperti perzinaan dan meminum khamr dan membunuh dan menuduh, dan kebakhilan, dan semisal hal itu dari apa yang dianggap keji oleh orang yang berakal. Nah,
oleh orang yang punya akal pasti anggap wah itu tidak bagus. Itu namanya fahsya. Jadi fahsya juga itu tidak terbatas sebenarnya. Ya, semua yang akal orang sehat menganggap itu fahish, itu buruk, itu namanya fahsya. Dan agar kalian mengatakan atas Allah apa yang kalian tidak ketahui. Nah ini setan. Nah, ini harus kita pahami kerjaannya setan. Di antara kerjaan dia adalah supaya kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak tahu. Nah, ini hati-hati jangan sampai kita menjadi pendukungnya setan. Apalagi penuntut ilmu. Pulang pesantren. Apa irobnya ini? Sembarang dia bilang. Padahal dia tidak tahu. Iya. Tapi malu kan dia dari rumah bahasa Arab. Masa saya tidak tahu? Iya. Tidak boleh kita ngomong. Kalau tidak tahu. Bilang saja wallahualam. Saya belum belajar itu. Paham kan? Karena berkata atas nama Allah tanpa ilmu itu juga masuk dalam kejahatan. Ajakan syaitan. Maka termasuk di dalam hal itu adalah mengatakan atas Allah tanpa dasar ilmu di dalam syariat dan ketentuannya. Maka barang siapa yang menyifati Allah dengan selain apa yang Allah sifati dirinya dengannya, atau Rasulnya mensifatinya dengan sifat Allah. Baik. Jadi ini juga nanti masuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Lihat dulu sebentar. Arzik. Au nafa. Nafa fi'il madi. Anhu. Jar majrur. Ma. Maf'ulun bih. Asbatahu. Fi'il madi. Linahu. Mudhafun ilaih. Maf'ulun bih. Linafsi. Jar majrur. Hi. Mudhafun ilaih. Au asbata. Fi'il madi. Lahu. Jar majrur. Ma nafahu. Nafahu. Nafa. Fi'il madi. Hu. Maf'ulun bih. An. Harf jar. Nafsi. Majrur bi an. Hi. Mudhafun ilaih. Faqad. Tanda fi'il. Qala. Fi'il madi. Alallahi. Jar majrur. Bila ilmin. Ilmin majrur bibi. Betul. Waman. Mubtada. Mubtada. Za'ama. Fi'il madi. Anna lillahi. Anna. Temannya inna. Lillahi. Jar majrur. Niddan. Isim anna. Wa authanan. Ataf ke niddan. Taqarraba. Bisa sini sebenarnya tuqarribu. Tuqarribu. Nanti fa'ilnya dia fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fa'ilnya adalah domir mustatir takdirnya huwa kembali ke ausanan. Tuqarribu man. Naibul fa'il. La tuqarribu. Tuqarribu fa'il. La. Tidak cocok fa'ilnya man tuqarribu. Maf'ulun bih. Maf'ulun bi. Abadaha. Abada. Fi'il madi. Ha. Maf'ulun bih. Minallahi. Jar majrur. Faqad qala. Qad alamatul fi'il qala fi'il madi. Alallahi. Jar majrur. Ta'ala. Fi'il madi. Baik, betul. Bila ilmin. Jar majrur. Sama. Waman qala. Man. Mubtada. Qala. Fi'il madi. Innallaha. Inna. Inna manasab isim marfa' khabar. Allaha. Isim inna. Ahalla. Fi'il madi. Kada. Kada maf'ulun bih. Au harrama. Fi'il madi. Kada. Maf'ulun bih. Au amara. Fi'il madi. Bikada. Jar majrur. Au naha. Fi'il madi. An kada. Jar majrur. Bigoiri. Jar majrur. Basiratin. Mudhafun ilaih. Faqad qala. Qala fi'il madi. Alallahi. Jar majrur. Bila ilmin. Jar majrur. Waman qala. Waman. Man mubtada. Qala. Fi'il madi. Innallaha. Allah isim inna. Khalaqa. Fi'il madi. Hada. Maf'ulun bih. As-sinfa. Badal naat ataf bayan. Minal makhluqati. Jar majrur. Lil illati. Jar majrur. Al-fulaniyati. Naat. Bila burhanin. Jar majrur. Lahu. Jar majrur. Bidzalika. Jar majrur. Faqad. Tanda fi'il. Qala. Fi'il madi. Alallahi. Jar majrur. Bila ilmin. Jar majrur. Mantap. Terjemahkan. Artinya,
atau menafikan darinya apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, atau menetapkan untuk Allah apa yang Allah menafikannya dari dirinya, maka sesungguhnya dia telah mengatakan atas Allah tanpa dasar ilmu. Paham tak? Paham ini? Ada orang mensifati apa yang Allah tidak sifati dirinya dengannya. Atau sebaliknya. Ada orang tidak mensifati Allah dengan apa yang Allah sifati dirinya. Misalnya Allah bilang dirinya punya tangan. Di sana ada orang Asy'ari mengatakan Allah tidak punya tangan. Itu kalau ada tangan maka maknanya nikmat. Jadi antum lihat tafsir Quran di tafsir yang tersebar. Terjemahan apa? Bukan tafsir, terjemahan Quran. Kalau ada tangan dia terjemahkan nikmat. Kalau ada wajah dia terjemahkan pahala. Itu namanya takwil. Tidak boleh wajah kita terjemahkan wajah. Tangan kita terjemahkan tangan. Jadi itu terjemahan yang tersebar. Itu di atas pemahaman Asy'ariyah. Salah, tidak boleh begitu. Tidak boleh. Itu namanya berkata atas Allah tanpa ilmu. Allah bilang wajah, kamu bilang pahala. Kan apakah sulit bagi Allah bilang pahala? Iya kan? Allah bilang tangan, dia bilang nikmat. Apakah sulit bagi Allah untuk bilang nikmat? Nah di ayat yang lain banyak nikmat. Banyak nikmat. Nah, ini namanya berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Paham ini kan? Itu ucapan. Ini yang belum singgung. Orang-orang Asy'ariyah yang samar sedikit. Kalau Mu'tazilah jelas, kalau Mu'tazilah memang dia tolak seluruhnya. Tidak ada yang dia tetapkan. Asy'ariyah dia tetapkan sebagian, dia tolak sebagian. Sebagaimana kita pelajari di buku-buku SD, sekolah. Dan barang siapa yang menyangka bahwasannya Allah memiliki tandingan dan patung-patung yang akan mendekatkan siapa yang menyembahnya dari Allah, maka sungguh dia telah berkata atas Allah tanpa dasar ilmu. Paham tak? Ada orang bilang, ini kuburan ini wali. Dia akan mendekatkan kamu kepada Allah. Kalau kamu mau dekat, jangan kau langsung. Ke sini dulu. Kalau mau minta, ke sini dulu. Nah, jangan lupa amplopnya tentunya. Tidak perlu dibilang itu. Ini masalah. Ya, jadi kalau mau melihat masjid yang punya banyak saldo adalah yang ada kuburannya. Iya, karena itu pengikutnya memanfaatkan itu. Apalagi yang punya keluarganya itu. Keturunannya, wah itu keramat sekali. Ya, buka pintu harus lewat dia. Ini masalah. Iya, masalah. Ini dia bilang, ini mendekatkanmu kepada Allah. Ini berkata tanpa ilmu. Apakah ada dalilnya bahwa itu syekhmu, ustadzmu, kiaimu mendekatkanmu kepada Allah? Ada enggak dalilnya? Biar dicari sampai mati, enggak ada. Kan memang enggak ada dalilnya. Berarti dia berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Nah ini dilarang Quran. Wa antakulu 'alallahi mala ta'lamun. Itu ajakannya syaitan. Tidak diragukan. Kalau ada orang begitu yang mengajak begitu, itulah ajakan setan. Terus. Dan barang siapa yang berkata, sesungguhnya Allah telah menghalalkan ini, atau mengharamkan yang itu, atau memerintahkan kepada ini, atau melarang dari yang itu, dengan tanpa dasar ilmu, maka sungguh dia telah berkata atas Allah tanpa dasar ilmu. Ini juga belum singgung. Ada orang bilang ini halal. Atau dia langsung bilang ini haram. Ini diperintah, ini dilarang. Tapi dia tidak ada ilmunya. Dia bukan orang yang belajar. Tidak punya ilmu. Tapi dia langsung bilang, gimana hukumnya Ustaz? Halal. Kalau ini haram. Tidak ada ilmunya. Dia tidak mengkaji itu masalah. Dia tidak mengkaji itu masalah. Maka dia telah berkata atas Allah tanpa ilmu. Harus pernah dikaji. Kalau tidak ditahu bilang, wallahu alam, tidak tahu. Paham kan? Nah, ini harus kita berani bilang begitu. Karena bahaya ini. Kapan kita bilang tahu padahal tidak tahu, berarti kita sudah masuk di perangkapnya setan. Terus. Dan barang siapa yang berkata, sesungguhnya Allah telah menciptakan kelompok ini dari makhluk-makhluk untuk sebab fulan.
Di sana ada orang bilang, saya pernah ditanya di Masjid Awam. Dengan tanpa Tuh, belum. Iya. Dia bilang, dia bertanya, ada teman saya bertanya, Ustadz, apa itu Nur Muhammad? Nur Muhammad. Karena dari Nur Muhammad inilah alam semesta ini dicipta. Wahai Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad paling dalam. Kemudian semua alam semesta ini dicipta karena Nur Muhammad. Nah, iya. Jadi alam ini dicipta karena Nur Muhammad. Jadi Muhammad dicipta pertama, Muhammad dicipta dari nur. Itu kedustaan. Muhammad dicipta dari mani. Seperti kita semua. Dari mani bapaknya Abdullah. Bertemu dengan sel telur ibunya. Siapa? Aminah. Kan seperti itu. Tapi begitulah cerita itu dipercaya, dikaji. Oh itu paling dalam ilmunya orang sufi, orang filsafat ketemu. Sufi tambah filsafat. Binasa. Iya. Jadi Syekh bin Baz beliau jawab ketika ditanya itu Nur Muhammad. Semua cerita tentang Nur Muhammad hadis palsu. Hadis palsu. Tidak ada yang benar. Karena masa Allah cipta sesuatu karena makhluk? Nah, Allah cipta sesuatu ya karena Allah inginkan. Allah menginginkan itu dicipta. Hikmah Allah yang tahu. Iya kan? Kita tidak boleh kita hubung-hubungkan. Iya kan? Ini yang belum singgung. Karena tidak sedikit orang bilang begitu. Tidak sedikit. Terus? dengan tanpa bukti yang jelas padanya dengan hal tersebut, maka sungguh dia telah berkata atas Allah tanpa dasar ilmu. Tanda? Kan mereka ngomong tanpa ilmu. Apa dalilnya? Apa bukti nyatanya kalau begitu? Kalau hanya hurufat, semua orang bisa berhurufat. Tinggal kita karang-karang saja cerita. Tadi kemarin saya pergi berdakwah, habis bensin saya isi air nyala mobilnya. Itu kan cerita, wali ini. Kan kalau cerita bohong gampang. Tapi kan kita butuh dalil. Apa dalilnya kalau air bisa jadi bensin? Tidak ada masa bisa begitu. Itu cerita bensin. Atau dia bilang, dikencingi semua sama Maulana. Langsung jadi bensin karena kencingnya warna kuning. Bisanya itu cerita bohong bisa. Cerita bohong bisa. Tapi itu hurufat. Kita butuh dalil. Terus. Wa min a'dhamil qawli 'ala Allah bila ilmin an yata'awwala al-muta'awwilu kalamahu aw kalama rasulihi 'ala ma'anin istalaha 'alaiha ta'ifatun min tawaifid dhalali. Belum tidak sebut ya namanya. Belum hanya sebut kelompok sesat. Terus. Thumma yaqulu inna Allah aradaha fal qawlu 'ala Allah bila ilmin min akbaril muharramati wa ashmaliha wa akbari turuqis syaitani allati yad'u ilaiha. Fahadihi turuqus syaitani allati yad'u ilaiha huwa wa junuduhu wa yabdhiluna makrahum. Lihat saya, huwa yad'u ilaiha huwa wa junuduhu. Karena Abdullah baca wa junuduhu. Boleh. Karena sudah, kalau antum atopkan nanti wa junuduhu kepada yad'u, kan yad'u dalam yad'u ada domir mustatir. Kalau antum langsung atopkan, enggak boleh. Kalau enggak ada huwa, harus antum baca wa junudahu. Tapi karena ini ada huwa, enggak apa-apa dibaca wa junuduhu. Inilah tadi itu yang di mutamimah. Sudah dikeluarkan huwa dari yad'u. Boleh atof. Terus. Wa yabdhiluna makrahum wa khada'ahum ala ighwa'il khalqi bima yaqdiruna alaihi. Wa amma Allah ta'ala fa innahu ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ahsanta Abdullah, Masya Allah. Berikutnya, siapa lagi orang memuju Arzik? Alhamdulillah, sampingnya. Indah Abdul Qahir. Giliranmu hari ini. Wa min a'adhami. Jar majrur. Jar majrur. Al-qawli. Mudhafun ilaih. Alallahi. Jar majrur. Bila ilmin. Jar majrur. Ayyata awwala. An.
Penasab Yata'awwala. fi'il mudhari mansub. Karena An al-muta'awwilu fa'il kalamahu maf'ulun bi. au kalama Atof rasulihi mudhafun ilaih. hi Mudhafun ilaih. ala Huruf jar ma'ani majrur istolaha fil madi. alaiha Jar majrur ta'ifatun fa'il. min Huruf jar tawaifi majrur ad-dolali mudhafun ilaih. thumma Atof thumma atof huruf atof. huruf atof. Beda atof sama huruf atof. Thumma huruf atof. Thumma ulang. Huruf atof Yaqulu fi'il mudhari marfu. innallaha inna Menasab isim rafa khabar. allaha Isim inna aroda fi'il madi. ha Maf'ulun bi. fal qawlu Mubtada alallahi jar majrur. bila ilmin Jar majrur min akbari jar majrur al muharramati mudhafun ilaih. wa asmali Atof ha mudhafun ilaih. wa akbari Atof turuki mudhafun ilaih. asyaitoni Mudhafun ilaih. allati Na'at yad'u. fi'il mudhari Hukumnya marfu. tanda rofanya Dhamma muqaddar dhamma muqaddaro ilaiha jar majrur. fahadihi Mubtada turuku khabar asyaitoni mudhafun ilaih. allati Na'at yad'u fi'il mudhari ilaiha jar majrur. huwa Mubtada hmm? mubtada la fa'il. la Taukid taukid lafzi kan yad'u dia sudah ada dia di dalamnya huwa diulang itu huwa ini namanya taukid lafzi menguatkan secara lafaz jelas kan asanta taukid lafzi wa junudu Atof atau hu mudhafun ilaih. wa yubdiluna Fi'il mudhari ulang fi'il mudhari fil mudhari makro maf'ulun bi. hum Mudhafun ilaih. wa khia bukan kok khida'a Atof hum mudhafun ilaih. ala Huruf jar igwa'i majrur. al khalqi Mudhafun ilaih. bima Jar majrur. yaqdiruna Fi'il mudhari hukumnya marfu. tanda rofanya Subutun nun alaihi jar majrur. wa Allahu Mubtada mubtada ta'ala fil madi. fa innahu hu Isim inna ya'muru fil mudhari bil adli jar majrur. wal ihsani Atof wa ita'i atof di na'at mudhafun ilaih. al qurba Mudhafun ilaih. tanda jarnya Kasra muqaddar kasro muqaddaro wa yanha fil mudhari hukumnya marfu. tanda ropanya Dhamma muqaddar dhamma muqaddaro anil fahsya'i jar majrur. wal munkari Atof wal bagyi atof ahsanta terjemahkan Dan termasuk perkataan yang paling besar atas Allah tanpa dasar ilmu, seseorang pentakwil mentakwil perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulnya. paham dah jelas ini termasuk berkata atas nama Allah ini belum singgung secara khusus padahal sudah masuk di sebelumnya tadi termasuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu adalah mentakwil. Tahu takwil? Memalingkan makna lafaz tidak seperti yang diinginkan oleh lafaz itu. Sorful lafdi an dohirihi itu makna takwil. Memalingkan lafaz dari dohir artinya. Tangan jadi nikmat. Wajah jadi pahala. Paham ini kan? Jelas ini? Iya. Godob murka menjadi irodatul intiqam. Ingin menyiksa. Kenapa enggak dibilang saja murka? Kan gampang. Tapi mereka takwil. Dengan dia bangun di atas persangkaan baik. Kalau kita sifati Allah dengan itu nanti akan sama dengan makhluk. Nah kita katakan dari awal. Tidak sama memang makhluk sama
Allah. Tidak perlu kita takwil. Bilang saja maknanya seperti itu tapi tidak sama. Iya. Jadi termasuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu, seorang mentakwil. Seorang pentakwil mentakwil. Firman Allah, sabda Rasul. Terus, atas makna-makna kelompok dari kelompok-kelompok sesat mengistilahkannya. di atas makna-makna kelompok sesat macam-macam mereka istilahkan. Kalau hadis kan gampang sekali kalau mereka. Kalau hadis dia cuma bilang hadis ahad. Kalau sahih ya. Kalau sahih dia bilang hadis ahad tidak boleh dibangun akidah di atasnya. Kalau Quran kan tidak boleh dia tolak. Tidak bisa. Maka dia takwil. Nah itu kerjaannya mereka. Terus. Kemudian dia berkata, sesungguhnya Allah menginginkan hal ini. Lihat ya. Jadi dia berani bilang. Ketika dibilang ada wajah dia bilang maknanya pahala. Dia bilang Allah inginkan makna pahala. Terlalu berani. Itu berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini dari kelompok beliau bilang tadi kelompok sesat. Di sini ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ahli takwil, ada Koromiyah, Koromito yang kelompok sesat. Terus Maka perkataan atas Allah tanpa ilmu termasuk dari keharuman yang paling besarnya dan yang paling luas lingkupannya dan jalan terbesar syaitan yang syaitan mengajaknya kepadanya. Maka ini adalah jalan-jalan syaitan yang dia dan bala tentaranya mengajak kepadanya. Dan mereka mengerahkan seluruh makar mereka dan tipu daya mereka atas dasar penyesatan makhluk terhadap apa yang mereka mampu atasnya. dengan apa? Dengan apa yang mereka mampu atasnya. Terus tadi Allah, itu Allah bisa bermakna li. Nanti insya Allah kita akan pelajari itu. Jadi wa yubdiluna makrohum. Mereka mengerahkan seluruh makar mereka. Wa khida'ahum dan tipu daya mereka. Ala igwa'il khalq. Li. Untuk menyesatkan makhluk. Bima yaqdiruna alai dengan apa yang mereka mampu lakukan. Jadi mereka kerahkan semuanya. Supaya sesat orang. Terus. Dan adapun Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Dia memerintahkan kepada keadilan dan kebaikan dan memberi nafkah kepada kerabat dan melarang dari kekejian dan kemungkaran dan pelampauan batas. Nah ini Allah. Ini bedanya. Kalau syaitan mengajak kita ke as-su' wal fahsya. Sementara Allah mengajak kita kepada keadilan, baik, memberikan nafkah kepada keluarga, kerabat, melarang dari fahsya. Kebalikan dari syaitan. Masya Allah. Kita lanjutkan itu atau cukup? Cukup ya? Enggak bisa itu ya. Baca dan terjemah. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Masya Allah. Baru nanti kita lanjut. Hasan Abdullah. Mantap ini. Ketenangan sesuai badan ya. Alhamdulillah. Mantap. Calon-calon ustaz masa depan ini semua pintar semua ini. Masya Allah. Masya Allah. Ada pertanyaan? Silakan Kang Ian, Mas Ibrahim. Bismillah, jazakallahu khair. Mengenai takwil tadi, Ustaz. Kan saya punya ini pernah mereka mengatakan bahwa tangan itu di situ artinya kekuasaan. Apakah itu juga termasuk takwil? Kemudian tadi kan dikatakan kelompok-kelompok yang sesat seperti Murji'ah, kemudian yang lainnya kan tidak terdengar khususnya di Indonesia, tetapi bahkan di kelompok lain, tapi itu pemahaman itu ada di mereka. Nah, apakah memang pemahaman ini bisa secara kelompok atau memang secara ideologi ataupun pemahamannya? Gitu. Jadi itu Mas, penyebaran kelompok itu ada orang dia kasih nama, ada memang pemikiran saja.
Ada orang terang-terangan bilang saya Asy'ari. Nah, ada juga hanya pemikiran yang disebarkan. Apalagi kalau di sebuah negeri yang ditekan hal tersebut, maka dia akan sebarkan pemikiran saja. Misalnya seperti di Saudi, Makkah, Madinah, maka yang dia sebarkan pemikiran. Tapi kalau di tempat lain dia merasa dia berkuasa, maka dia akan sebut namanya dia. Akan sebut namanya dia. Makanya yang dianggap yang dibantai itu Mas bukan orang tapi pemikiran. Adalah pemikirannya. Orang yang menyebarkan pemahaman batil ini, dia apakah kufur atau gimana tak hukumnya? Tergantung bid'ah yang disebarkan. Kan ada bid'ah itu mengkafirkan, ada juga tidak mengkafirkan. Kalau yang dia sebarkan adalah kekafiran, kafir. Kalau tidak, maka tidak kafir. Masih muslim tapi ahli bid'ah. Jazakallah khair. Mas Ibrahim? Sebenarnya nggak jauh beda Ustaz pertanyaannya Ustaz. Jadi ya sama seperti itu. Terus hukumnya itu Ustaz, kalau mentakwil itu dia berbuat bid'ah atau sampai jatuh ke kafiran Ustaz? Tergantung, kalau ada dalil, kan takwil itu tidak selamanya. Kalau kayak tadi merubah yang Allah inginkan, wajah misal pahala atau tangan, itu kekuasaan itu bisa kalau sudah tegak dalil kekafiran. Kalau dia karena dapat syubhat. jadi kalau udah tegak hujah dikasih tahu gitu, Iya, tetap bisa. ngeyel Ustaz ya. Berarti Bisa. Kan dia merubah makna firman Allah. Nah, cuma kan ada orang Mas Ibrahim hanya pengikut biasa. kalau pengikut diuzur Ustaz. Kalau pengikut diuzur Iya, nggak? sebelum dikasih hujah. Tapi kalau sudah sampai hujah, nah dia masuk kelompok sesat. Nah, masalah kafir atau tidak, itu butuh pengkajian. Kan tidak boleh kita sembarang mengkafirkan orang. Kalau ustadznya Ustaz, ustadznya yang mengajarkan. Kepada bid'ah, asli ahli bid'ah. Kita bilang kamu ahli bid'ah. Jazakallah khair. Sudah? Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka